رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Amma ba'du, teman-teman sekalian, marhaban bil musyahidin wal musyahidat dalam rangkaian muzakarah mutun dan manzumah ilmiah kita, yang dimana pada video kali ini dan video-video selanjutnya insyaallah kita akan membahas tentang manzumah al-Baiquniyah, yang dimana manzumah ini berbicara tentang mustalah umum inda ahli hadis dalam ilmu hadis. Teman-teman sekalian, pertama kita katakan, sebagaimana kita katakan kemarin, bahwasanya manzumah Baiquniyah ini penulisnya tidak mempunyai kabirut terjemah, biografi khusus atau biografi yang detail yang membahas tentang penulis tersebut. Akan tetapi yang paling penting manfaatnya selalu hadir bagi kaum muslimin, khususnya bagi para penuntut ilmu. Demikian juga Ibnu Ajurrum matanya matan al-Ajurrumiyah dalam ilmu bahasa Arab sangat dirasakan manfaatnya, akan tetapi penulisnya tidak memiliki terjemah atau biografi secara terperinci gitu. Makanya seorang ulama mengatakan, wa kana khairu kutbihi saghirah qurasatan latifatan syahirah fi urbiha wa ujmiha warrumi allafaha al-Habru ibn Ajurrumi wa intafa'at ajillatun bi'ilmiha ma'ma tarahu min latifi hajmiha. Wa kana khairu kutbihi saghirah, salah satu kitab yang berbicara tentang nahwu yang paling baik, yang berbicara tentang nahwu. Kemudian qurasatan latifatan syahirah, yang dimana buku ini adalah buku kecil akan tapi dia sangat masyhur, sangat terkenal. Di mana? Fi urbiha wa ujmiha warrumi, baik dari kalangan orang Arab maupun di kalangan orang Ajam, bahkan di kalangan orang-orang Rum, kata beliau. Wa intafa'at ajillatun bi'ilmiha ma'ma tarahu min latifi hajmiha, dan orang-orang masih senantiasa mendapatkan, menggali manfaat dari buku yang ia tulis itu. Ma'ma tarahu min latifi hajmiha, padahal engkau tahu bahwa buku itu matan jurmiyah itu sangat sedikit, sangat tipis begitu. Akan tapi seperti yang kita katakan, barangkali itu merupakan bentuk atau asar atau dampak keikhlasan para ulama kita dalam menulis buku, sehingga bukunya sangat dikenal, sangat diambil manfaatnya, walaupun mereka kadang-kadang tidak diketahui nasab dan sirah mereka. Rahimahumullahu jami'an. Teman-teman sekalian, Al-Allamah Al-Baiquni memulai nazamnya mengatakan abada'u bil hamdi. Beliau mengatakan memulai nazam ini dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, yang dimana beliau memulai dengan memuji Allah Subhanahu wa taala iqtidaan atau ittiba'an, dengan mengikuti Al-Qur'an, yang dimana Al-Qur'an dimulai dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dimana Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam dalam khutbahnya selalu memulai dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian juga dalam murasalah beliau selalu memulai dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Lalu apa makna alhamd? Alhamd, para ulama menyebutkan maknanya adalah as-sana ala wajhi al-mahabbati wat ta'zim. Alhamd artinya adalah memuji Allah Subhanahu wa taala, pujian, akan tetapi bersama pujian itu bersama dengan kecintaan dan pengagungan. Jadi ketika kita melafazkan alhamdulillahi rabbil alamin di dalam Al-Qur'an, maka kita harus menghadirkan bahwa kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kecintaan terhadapnya, dengan penuh pengagungan terhadapnya. Itu makna alhamd. Kemudian setelah beliau memulai dengan alhamd, beliau mengatakan abda'u bil hamdi musalliyan ala. Yang kedua, beliau bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang dimana bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam juga merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala firmankan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya yusalluna 'alan nabi, bersalawat, senantiasa bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima, bersalawat dan bersalamlah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para ulama menjelaskan apa makna salawat Allah kepada Nabi. Apa makna salawat Allah kepada Nabi? Imam Bukhari rahimahullahu tabaraka wa ta'ala meriwayatkan dari Abu Aliyah, beliau mengatakan
bahwasanya sanaullahi ala rasulihi, pujian Allah, salatullahi ala rasulihi, salawat Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maknanya adalah zikruhu indal malaikah, sanauhu indal malaikah, pujian Allah Subhanahu wa taala terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam indal malaikah, di hadapan para malaikatnya gitu. Terlebih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sabdakan, barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepadanya 10 kali. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi An-Nazim rahimahullahu tabaraka wa taala bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa beliau? Beliau adalah nabi kita yang ma'ruf, nabi kita yang karim, nabi kita yang mulia. Beliau adalah Muhammad ibnu Abdullah ibni Abdul Muttalib ibni Hashim ibni Abdi Manaf ibni Qusay ibni Kilab ibni Murrah ibni Ka'ab ibni Lu'ay ibni Ghalib ibni Fihr ibni Malik ibni Kinanah ibni Khuzaimah ibni Mudrikah ibni Ilyas ibni Mudar ibni Nizar ibni Ma'ad ibni Adnan. Beliau sallallahu alaihi wasallam lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal, sebagaimana yang terkenal, sebagaimana yang kita kenal, sebagaimana yang masyhur di kalangan Ahlus Siyar, bahwa beliau lahir pada tanggal 12. Sebenarnya ada perbedaan pendapat panjang di kalangan para ulama. Ada di antara yang mengatakan bahwa beliau lahir pada tanggal 2 Rabiul Awal. Kemudian ada juga yang mengatakan tanggal 8 Rabiul Awal, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Baz rahimahullahu tabaraka wa taala. Kemudian ada juga yang berpendapat bahwa beliau lahir tanggal 10 Rabiul Awal. Dan ini salah satu pendapat yang kuat, pendapat yang dipilih oleh Ibnu Abil Izz Al-Hanafi. Beliau menyebutkan dalam manzumahnya Al-Urjuz Al-Mi'iyah, beliau mengatakan Alhamdulillahil qadimil bari, thumma salatuhu ala rasuli, wa ba'duha kasiratur rasuli, manzumatan mujazatal fusuli. Mauliduhu fi ashiril fadili. Mauliduhu fi ashiril fadili. Beliau dilahirkan pada tanggal 10 Rabi'inil awwali amal fili. Pada bulan Rabiul Awal, pada tahun yang disebut dengan, atau yang masyhur dengan sebutan tahun gajah. Akan tapi yang masyhur, sebagaimana yang kita katakan, yang masyhur di kalangan Ahlus Siyar adalah beliau lahir pada tanggal 12, dan itu juga sudah disebutkan oleh Al-Izz Ibnu Abil Izz. Dalam manzumahnya beliau mengatakan lakinnamal masyhuru tsani asyri, akan tapi yang dikenal, yang paling masyhur adalah beliau lahir pada tanggal 12 fi yaumil itsnaini tulu'a fajri, pada hari Senin tulu'a fajri, di ketika matahari terbit. Nah, semua sepakat bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam lahir pada hari Senin, dan itu ada hadis khusus, ada hadis jelas yang menjelaskan demikian, bahwa dalam Sahih Muslim dari hadis Abi Qatadah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang hari Senin, tentang puasa hari Senin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Dzaka yaumun wulidtu fihi." Itu adalah hari di mana aku dilahirkan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari Senin merupakan ittifaq, kesepakatan para ulama. Walaupun, dan akan tetapi yang perbedaan pendapat terjadi pada tanggal beliau dilahirkan. Teman-teman sekalian, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan Muhammadin khairin nabiyyin ursila. Beliau mensifati Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam merupakan nabi terbaik yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala raiba fi dzalika. Tidak ada keraguan dalam hal itu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam merupakan nabi dan rasul terbaik yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan dalam bait kedua, wadhi min aqsamil hadits iddah. Manzumah ini berbicara tentang aqsamul hadis, tentang pembagian-pembagian umum yang masyhur di kalangan ahli hadis. Wa kullu wahidin ata wa haddah, dan semua pembagian-pembagian tersebut akan dijelaskan bersamaan dengan definisinya, kata beliau rahimahullahu tabaraka wa taala. Barangkali ini dua bait yang kita muzakarah pada sore hari ini, pada video kali ini. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang pembagian, atau kita akan membahas tentang hadis sahih dan syarat-syarat suatu hadis dikatakan sahih dan lain-lain. Bismillah tabaraka wa taala, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.